Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa, sharing di malam Selasa, malam Rabu di minggu ketiga di bulan Mei. Di sini saya mau akan share tentang tujuan manajemen resiko, di mana tujuan manajemen resiko itu adalah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami dan mengukur serta memonitor berbagai macam resiko yang terjadi dan guna untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam resiko yang ada. Agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dari penyusunan kebijakan dan pedoman manajemen resiko yang memang sesuai dengan kondisi perusahaan. Bahwa tujuan manajemen resiko ini secara umum yang digunakan adalah dasar agar bisa memprediksi bahaya atau hal yang memang tidak menyenangkan yang akan kita hadapi dengan perhitungan yang cermat, serta memang kita mempertimbangkan dengan matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan tersebut. Secara khusus, tujuan dari manajemen resiko ini adalah menyediakan informasi mengenai resiko kepada pihak regulator. Yang kedua, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang memang uncontrolled. Yang ketiga adalah agar perusahaan ini tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Yang keempat, biaya manajemen resiko ini, risk management yang efisien dan efektif yang memang harus kita perhitungkan. Yang kelima, memberikan rahasia aman. Yang keenam, agar mendapatkan pendapatan perusahaan secara stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, memang proses pengelolaan resiko ini yang dimulai dari identifikasi, pengukuran, hingga penanganan yang memang bagaimana dibahas secara di buku manajemen resiko perusahaan untuk mencapai tujuan. Jadi, prinsip manajemen resiko ini adalah prinsip-prinsip dalam manajemen resiko yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perumusan tujuan. Kejelasan visi dan misi perusahaan menjadi pedoman untuk menentukan langkah-langkah secara rasional dan strategi yang harus ditempuh. Salah satunya ini yaitu tujuan yang hendak memang dicapai. Dalam pengelolaan risiko perusahaan ini melalui langkah-langkah yang memang antisipasi resiko secara umum yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan. Berikutnya adalah kesatuan arah. Yang dimaksud kesatuan arah ini adalah menjalankan suatu kegiatan perusahaan yang mempunyai tujuan yang sama dan dengan diarahkan oleh pimpinan. Yang berikutnya, pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Pembagian kerja dan pendelegasian ini secara wewenang itu dalam perusahaan itu perlu dilakukan sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang memang diembannya. Tujuannya apa? Pendelegasi wewenangan ini adalah untuk mencapai hasil akhir yang memang maksimal sesuai yang diinginkan dengan mendelegasikan supaya atau sebagai tugas yang memang kita berikan kepada bawahan kita. Berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi di sini adalah salah satu fungsi manajemen atau proses yang pengintegrasian, yang sinkronisasi, serta penyederhanaan dalam pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
adanya koordinasi yang diharapkan itu tidak terjadi pekerjaan yang memang tumpang tindih. Karena apa? Tanpa adanya koordinasi, maka sulit didapatkan tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Pengawasan, di mana ada prinsip yang memang mengatakan bahwa kita dapat diketahui tentang hasil yang memang telah dicapai. Pengawasan dapat berfungsi untuk mengukur seberapa jauh hasil yang memang telah dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pengawasan. Karena apa? Harus dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Di mana macam-macam bentuk resiko. Resiko sifat yang pertama, resiko tentang sifat usaha. Berbagai jenis yang memang mengandung resiko yang berbeda. Satu dengan yang lainnya. Usaha-usaha yang sifatnya perintis yang sebelumnya belum pernah dilakukan memiliki resiko tinggi. Hal ini disebabkan karena apa? Minimnya pengalaman. Berikutnya, resiko secara geografis. Resiko ini kaitannya dengan bencana alam yang memang sering terjadi pada lokasi usaha. Misalnya apa? Bencana banjir, kebakaran, usaha perkebunan, dan lainnya. Yang ketiga, resiko politik. Nah, resiko politik ini berpengaruh juga terhadap sebuah usaha. Kebijakan politik yang memang tidak jelas bisa menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Oleh karena itu, analisa mengenai kestabilan politik suatu daerah atau negara cukup memberikan masukan tentang prediksi keberhasilan suatu usaha di masa yang akan mendatang. Resiko ketidakpastian. Faktor ketidakpastian ini menimbulkan spekulasi dan spekulasi akan mengandung resiko tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Yang berikutnya adalah resiko persaingan. Nah, persaingan antar sesama perusahaan itu memenangkan persaingan tentunya dituntut untuk dengan manajemen pemasaran secara seksama dan menghitung secara analisis kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh. Hal ini bisa kita lihat contohnya di mana? Contohnya di perbankan, di mana seringkali terjadi resiko dan mempelajari bagaimana resiko itu terjadi, sehingga buku strategi manajemen risiko bank dibuat oleh Ikatan Bankir Indonesia. Jadi itu yang dialami oleh perbankan-perbankan seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.